Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah nabtadi ad-dirasah fi hada yaumi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat talaba talibat alhamdulillah nastamir ad-dirasah fi hada sub. Di dirasati tafsir Quran min tafsir safwatut tafasir wa nastamir fi al-ayah at-talatin ayat 30 sampai ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ayat. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kajian ataupun belajar bersama tafsir Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 33. Dalam ayat tadi, wa idh qala rabbuka lil malaikati al-ayah. Dalam tafsir ini yang pertama ditampilkan al-munasabah. Jadi al-munasabah itu sebagaimana kita ketahui adalah kajian keterkaitan antara ayat yang akan kita baca dengan ayat yang sebelumnya. Jadi korelasinya sampai di mana. Nah, sehingga memang tampak ayat Al-Quran itu satu sama lain berkaitan, tidak mandiri. Ya, itulah fungsinya al-munasabah. Ya, di sini disebutkan lamma imtanna. Lamma tatkala imtanna, mana imtanna? Imtanna ay sona'a addadalahu ma qaddama minal khair. Imtanna addada, persiapkan, menjadikan, membuat. Siapa? Allah Ta'ala anal ibadi, kepada hambanya, binikmatil khalqi, dengan nikmat makhluk penciptaan, dengan adanya nikmat penciptaan, wal ijadi, dan pengadaan dari tadinya yang tidak ada, wa nahu, dan sungguhnya Allah sakhara, telah menciptakan, lahum, kepada al-ibad, pada manusia, ma, apa-apa, fil ardi, yang ada di bumi, jami'an, seluruhnya. Wa akhrajahum, dan Allah telah mengeluarkan, hum, kepada ibad, kepada hamba, minal adami, dari tadinya tidak ada, ilal wujudi, menjadi ada. Ini merupakan kenikmatan dan itu sudah diceritakan pada ayat-ayat sebelumnya. Ittaba dalika, maka dilanjutkan dalika, hal-hal yang tersebutkan tadi, yaitu tentang adanya nikmat penciptaan, kemudian nikmat adanya pengadaan, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, mengeluarkan dari yang tidak menjadi ada,
Nah, atba dalika bibad'i khalqihim, diikuti dengan penciptaan hambanya. Ya, gitu ya. Jadi urutannya begitu ya. Jadi menciptakan dari tidak ada yang tidak menjadi ada, menciptakan apa yang ada, fasilitas yang ada di bumi ini, setelah semuanya ada, baru Allah menciptakan hambanya. Wamtanna alaihim, wamtanna ayat tadi addada, ayat sona'a, Allah membuatkan kepada hambanya itu ditasrifi abihim, dengan memuliakan bapaknya, wa takrimihi, dan memuliakannya. Tasrifi abihim wa takrimihi, memuliakan bapaknya Adam, memuliakan Adam. Wa yaj'alahu, Allah menjadikan kepada Adam khalifatan, menjadi khalifah. Wa iskanahu darul karomah, dan menundukannya di tempat yang mulia, memberikan tempat tinggalnya di tempat yang mulia. Wa isjadal malaikati, dan menyuruh malaikat untuk bersujud pada Adam, ta'diman, karena mengagungkan, lisa'nihi, karena keadaan atau status Adam itu sendiri. Wala syakka, sungguhnya tidak diragukan lagi, annal ihsana, sungguhnya berbuat baik, ilal asli, kepada asal usul. Ya, annal ihsana ilal asli, wala syakka, sangat tidak ragukan lagi, annal ihsana, sungguhnya berbuat baik, ilal asli, kepada asal usul manusia ya. Eta ihsanun ilal far'i, memuliakan juga kepada cabangnya. Jadi kalaulah Adamnya itu sebagai asal usul manusia dihormat, sudah barang tentu cabangnya, anaknya, keturunannya juga dihormat. Wan nikmatu, dan kenikmatan, alal abai, kepada bapak-bapaknya, itu nikmatun alal abnai, merupakan nikmat juga untuk anak keturunannya. Ya, saya kira itu kaidah umum ya. Jadi kalau orang tuanya diberi nikmat, maka itu merupakan nikmat juga kepada anak keturunannya. Jadi kalau bapaknya banyak fasilitas, ada rumah, ada mobil, ya, yang akan mendapatkan kenikmatan itu bukan hanya bapaknya saja, tapi anaknya juga mendapatkan kenikmatan. Jadi sebetulnya ya berimbang balik ya, orang tua juga sama. Kalau anaknya mendapat kenikmatan, maka bapaknya orang tuanya akan mendapat kenikmatan. Hanya memang beda ya kenikmatan yang dirasakan oleh orang tua dengan oleh anak ya. Itu nanti Anda yang sudah berkeluarga bisa merasakan. Jadi kalau orang tua itu kalau anaknya berprestasi saja ya, tidak usah lihat kekayaan anaknya kaya atau tidak. Berprestasi dalam belajar, jadi juara di kelas, jadi cum laude kuliahnya, itu sudah nikmat yang tak terhingga untuk orang tua itu. Itu bisa saya rasakan dan nanti akan Anda rasakan juga. Ya. Jadi wan nikmatu al abai nikmatun alal abnai. Wadal walihada nasibun an yudkarahum bidzalika. Oleh karena itu sangat cocok jika disebutkan dengan hal itu. Li annaha min wujuhin ni'am allati an'ama biha alaihim. Di annaha, karena hal itu atau nikmat itu
ala dimin wujuhin ni'am, di antara aspek-aspek kenikmatan allati an'ama yang telah Allah berikan nikmat, biha kenikmat itu alaihim kepada hambanya. Ya itu ya al-munasabahnya itu. Jadi Allah telah menceritakan di ayat-ayat sebelumnya tentang nikmat yang Allah berikan berupa fasilitas-fasilitas yang ada di bumi ini, nikmat-nikmat yang diberikan di bumi ini. Setelah itu baru diciptakan oleh Allah tentang manusia yang akan memperhatikan, yang akan mengelola nikmat-nikmat Allah, yaitu antara lain di sini disebutkan Adam. Al-lughatu secara linguistik ya, kajian linguistik, kata id. Nah, tadi kan dalam Al-Qur'an itu di awalnya a'udzubillahi minasyaitonir wa id qala rabbuka lil malaikati. Nah, kata id itu bagaimana menurut secara linguistik? Id itu dzarfu zamanin. Id itu dzaraf zaman. Kata keterangan waktu. Nah, jadi id menunjukkan pada kata keterangan waktu. Mansubun dinasabkan id itu bi fi'lin mahdhufin, dengan fi'il yang dibuang. Nah gitu ya, jadi para ahli nahwu itu sangat jeli sekali ya. Jadi dalam meletakkan suatu kata itu, kalau memang tidak bisa dibaca secara apa adanya, maka ditakdirkan ada yang dibuang, ya, mahdhuf itu ya. Ada bifi'lin mahdhufin, dengan fi'il yang dibuang, takdiruhu, jika diadakan fi'il yang dibuang itu, udkur hina au udkur wakta. Nah, gitu ya. Udkur hina au udkur wakta. Nah, ya, ceritakanlah ketika kata waktu. Wa qad yusarrahu bil mahdhufi ka qauli ta'ala, terkadang dijelaskan adanya yang dibuang itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkuru id antum qalilun. Ingatlah kamu tatkala kamu sedikit jumlahnya. Qala al-Mubarrad, Imam al-Mubarrad berkata, idza jaa id, apabila ada dalam kalimat itu lafaz kata id ma'a mustaqbalin, dengan fi'il yang mengandung makna mustaqbal, untuk future, yang akan datang, kana maknahu madiyan. Gitu ya, maka makna itu malah madi gitu ya, jelinya ya orang-orang ahli nahwu. Jadi id apabila dengan fi'il mudhari, di depannya ada fi'il mudhari, maknanya itu fi'il madi, menjadi madi. Nahu qauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa id yamkuru bika. Id di sini kan berhadapan dengan fi'il mudhari, tapi diartikannya makna id makaru. Ya. Jadi gak boleh terjemahkan tatkala tatkala mereka menipu ya, akan menipu, tidak, tapi ananya id makaru, tatkala mereka menipu ya, makna id makaru. Jadi walaupun ditulis fi'il mudhari, maknanya fi'il madi ya, nanti kita jelaskan ya. Jadi banyak lika-liku bahasa Arab, bahasa yang khas Al-Quran ya. Jadi tidak bisa kita maknai apa adanya sebagaimana dalam pemaknaan nahwu apa adanya ya. Jadi memang dalam bahasa Al-Quran itu ada pemaknaan yang khas yang tidak bisa dimaknai secara nahwu apa adanya. Karena kan kalau nahwu pada adanya kan ya jam guru kan itu kan menunjukkan pada fi'il mudhari kan. Tapi ada pemaknaan di dalam Al-Quran apabila id
Jadi ini termasuk gaya bahasa Al-Quran. Jadi kalau ada id berhadapan dengan fi'il mudhari, maka itu menunjukkan kepada madhi. Sehingga tidak salah kalau ada yang mengatakan bahwa nahwu itu ya sebaiknya ya nahwul Quran. Jadi nahwu itu udah langsung merujuk kepada Al-Quran. Nah, jadi memang langsung praktis gitu ya. Karena pengecualian itu bisa langsung dilihat di dalam Al-Quran contohnya. Sebagaimana wa id yamkuru bika ma'nau id makaru. Tapi wa idza jaa ida ma'al madi kana ma'nu mustakbalan. Tapi katanya apabila ada kata ida itu digandengkan kata yang sesudahnya itu fi'il madhi, maknahu mustakbalan, maka maknanya jadi future, jadi yang akan datang. Ya. Fa idza jaa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam Al-Qur'an disebutkan fa idza jaa maqamatil kubra. Ya. At-tamah al-karithah al-musibah. At-tamah bukan tomat bahasa Sunda. Tamah at-tamah ma'nahu al-karithah al-kubra, ay al-musibah ad-dahiyah. Itu secara lugatan, tapi istilahan dalam Al-Quran at-tamah itu adalah yaumul qiyamah. Nah, seperti al-waqi'ah itu kan kejadian besar, peristiwa. Tapi yang dimasukkan dalam Al-Quran itu adalah yaumul qiyamah. Ya. Tadi sebutkan wa idza jaa ida ma'al madi kana ma'nahu mustaqbalan. Apabila datang apa ida lafaz ida ma'al madi dengan fi'il madi, kana maka fi'il madi itu makna fi'il madi itu mustaqbalan menjadi fi'il menjadi mustaqbal, menjadi kayak mudhari, bolak-balik ya. Jadi kalau id tadi bersamaan atau di hadapannya ada fi'il madhi, maknanya untuk mudhari. Nah, kemudian kalau id bersama fi'il mudhari, maka berarti madhi. Nah, jadi kita ya tidak bisa gegabah dalam menerjemahkan Al-Quran itu ya. Jadi kalau kita baru belajar nahwu awal, terus sudah baca, kemudian berani menyalah-nyalahkan, wah ini kok begini, itu memang ya ngajinya perlu ditambah lagi. Faidah seperti dalam Al-Quran, faidah ja'at at-tamah, apabila datang at-tamah, al-karisah, al-musibah, atau yaumul qiyamah. Wa idza jaa nasrullah ay yaji'u nasrullah. Jadi jaa dan fil madhi ay yaji'u. Kemudian khalifah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al khalifah man yakhluqu ghairahu wa yadubu manabahu. Ya, al-khalifah itu sebutkan di sini. Al-khalifah man yakhluqu ghairahu, yang menggantikan orang lain, yang lainnya, al-khalifah. Wa yanubu manabahu, dan yang menggantikan kedudukannya. Nabayanubu niabatan qoma maqamahu. Nabal wakilu anil mudir, kan? Nabal wakilu anil mudir qoma maqamahu.
menggantikan kedudukannya. Qoma maqamahu. Fa'ilun khalifah di mana fa'ilun. Fa'ilun di mana fa'ilun. Jadi memang ya ini juga kepelikan dalam bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Wazan fa'ilun di mana fa'ilun. Di satu kasus lain kan fa'ilun bisa juga bermakna maf'ulun, qatilun, maktulun. Qatilun qatla itu kan. Qatilun maktulun, tapi di sini bermakna fa'ilun yang menggantikan. Ya. Wa ta'u lil mubalaghah. At-ta al-khalifah, khalifatan untuk menyangatkan. Summiya khalifah, dinamai khalifah li'annahu mustakhlafun anillah, karena khalifah itu atau Adam itu ya menggantikan perintah Allah azza wa jalla, menggantikan kekuasaan Allah atau tugas Allah fi ijra'il ahkami, dalam melaksanakan hukum, fi ijra'il ahkami, dalam melaksanakan hukum-hukum, wa tanfidil awamiri ar-rabbaniyah, dan melaksanakan perintah-perintah ketuhanan. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Daud, kami menjadikan kamu menjadi khalifah, pengganti di bumi ini, atau melaksanakan tugas Allah di bumi ini. Al-ayat. Kemudian ada yasfiku dima'a. As-sabku ay as-sabbu wal iraqah. As-sabbu wal iraqah. Ya. Sabkul ma'i nahwa iraqahu asalahu sabbahu, mengalirkan air. Araqahu asalahu sabbahu, ngucurkeun cai ya. Tapi kalau tadi safakul ma, tapi kalau safakul kalam nasyarahu, menyebarkan ucapan. Safakul kalam. Ada lagi safakul dam, qatalahu, membunuh. Kemudian nusabbihu, safakul dam, araqahu, babuhu, doroba yadribu ya. Sapaka yasfiku, doroba yadribu. Nusabbihu, kami bertasbih, maksudnya at-tasbih tanzihullah, mensucikan Allah, wa tabri'atuhu anis-su'i, dan membebaskannya dari kejelekan. Wa asluhu minas sabhi, dan asalnya itu tasbih itu dari as-sabhu wa huwa al-jari wa dihab. Artinya secara etimologis mengalir dan pergi. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Al-Muzammil ayat 7. Sungguhnya pada siang hari engkau memiliki kesibukan yang panjang. Ya, selanjutnya fal musabbih, maka orang yang mengucapkan tasbih, jarin berlaku
mengalir, melaksanakan fi tanzihillahi dalam mensucikan Allah, wa nuqaddisu at-taqdis at-tathhir mensucikan, wa minhu dan diantara pemaknaan at-taqdis al-ardul muqaddasah tanah yang disucikan di Palestina ya, Ruhul Qudus. Kemudian walidduhu dan lawan katanya at-tanjis menajiskan. Wa taqdisullah dan makna takdis pensucian kepada Allah eta maknahu tamjiduhu wa ta'limuhu mengagungkan, wa tathiru dzikrihi dan mensucikan dalam pengucapannya, amma la yaliku bihi terhadap apa-apa yang tidak layak bihi kepada Allah. Wa fi sahih Muslim dan di dalam hadis sahih Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW kana yaqulu pernah berkata, biasakan itu ya, jadi kalau ada kana kedepannya ada fi'il mudhari itu pernah berkata, kana dulu atau pernah berkata ya, kana model fi'il mudhari. Kuntu asrabud duhan, saya pernah merokok. Nah, jadi kana di hadapan dengan fi'il mudhari itu memberikan makna pernah, berarti sekarang sudah tidak lagi. Ini kana kuntu asrabud duhan, dulu saya merokok. Ya. Anna Rasulullah SAW kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, bahwa Rasulullah SAW pernah berkata di dalam ruku dan sujudnya, Subbun Qudusun Rabbul Malaikati war Ruh. Ucapkan Subbun Qudusun Rabbul Malaikati war Ruh. Anbiuni akhbiruni, anba'a yunbi'u memberitakan, akhbaro yukhbiru, an-naba'ul adim berita yang sangat besar, anbi'uni akhbiruni. Wan naba dan makna naba itu al-khabaru berita, alhamu yang penting, dzul faidatil azimati memiliki faidah kegunaan yang sangat besar. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, Qul huwa naba'un adzim, katakan itu berita yang besar. Wa tubduna tudhiruna, kau perlihatkan, taktumuna tukhfuna, kau sembunyikan. Wa minhu dan diantara pemaknaan al-taktumun itu kitmul ilmi ay ikhfa'uhu, menyembunyikan ilmu. Ya, tadi saya sudah sebutkan tentang keindahan dari Al-Quran yang sangat berbeda dengan mungkin dengan bahasa Arab pada umumnya. Di antara keindahan Al-Quran, apa yang memakan kajiannya Al-Ijaz Al-Balaghi, itu yang mungkin sudah kita kenal, apa yang namakan Jawami'ul Kalim ya. Jawami yaitu jama dari jami yang menghimpun beberapa kata. Jadi ada satu kata memiliki makna banyak ya, beda dengan dengan sinonim. Kalau sinonim ada kesamaan makna. Ini satu kata memiliki makna banyak.
Jawami'ul Kalim, atau mungkin dalam usul fiqh ya dimaknai al-alfad al-mustarokah. Ini saya kira sangat menarik ya kalau Anda di jurusan bahasa untuk mengkajinya. Al-alfad al-mustarokah, atau dalam linguistik dinamakan polisemi. Polisemi. Jadi satu kata memiliki makna banyak. Itu diantara keunggulan Al-Quran. Kita contoh umpamanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tashkurun. Nah, di sini ada kata-kata tasta'nisu. Tasta'nisu banyak di dalam terjemahan itu diartikan meminta izin. Jadi hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk pada rumah selain rumah kamu sehingga kamu meminta izin. Kalau kita lihat di dalam tafsir-tafsir ataupun dalam uslubul Quran, kata ista'nasa yasta'nisu itu memang yang pertama adalah ista'dana yasta'dinu, mohon izin. Tapi ada lagi yang lain, ista'lama yasta'limu, ya, cari tahu. Ya, jadi hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah selain rumah kamu sehingga kamu memohon izin, atau sehingga kamu mencari tahu dulu ya. Cari tahu ada orangnya enggak di rumah itu, cari tahu ya. Karena percuma kita ketok-ketok pintu kalau memang di rumahnya enggak ada. Jadi tasta'nisu bermakna tasta'dinu, kemudian tasta'limu, memohon memohon izin. Ada lagi dari istana saya tanisu, dari unsu itu, asal unsu kan insan itu kan nyaman atau jinak atau nyaman. Jadi hai orang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah selain kamu sehingga kamu melihat ada kenyamanan di rumah itu. Jadi kalau orang-orang di rumahnya itu sedang keluarganya sedang bertengkar, ya udahlah jangan itu ya, tasta'nis. Jadi dengan demikian dalam Al-Quran cukup satu aja disebutkan, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu. Tapi dalam tasta'nis itu mengandung arti mohon izin dan mohon atau cari tahu tentang kondisi rumah itu. Yang ketiga, kita perhatikan apakah kita akan masuk ke sana akan nyaman atau tidak. Nah, dalam Al-Quran cukup satuan, tapi kalau umpamanya kata tasta'dinu, adakah tidak akan mencakup mana-mana yang tiga yang lain. Nah, dalam Al-Quran itu cukup dengan satu kata, tapi bisa maknanya banyak. Itulah yang disebut tadi ya, Jawami'ul Kalim. Jadi pas satu kata bisa menghimpun banyak makna. Dalam Al-Quran yang polisemi itu sangat menarik. Sekali lagi, tolonglah Anda nanti di skripsi Anda atau apa kalau diangkat ya. Jadi ya, sangat yang baik. Biasa dalam usul fiqh itu yang al-alfad al-istirofi itu diambil contohnya dalam surat Al-Baqarah 228. Ini yang sangat populer. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang ditolak itu masa tunggunya itu adalah 3 qur'un. Nah, kata qur'un itu bermakna ganda, jadi maknanya 31. Ya, ada qur'un itu bermakna haid, ada bermakna karena tuhun, suci. Dengan berbagai semuanya Imam Syafi'i bawahnya ya kan, kalau kita lihat analisisnya itu mengartikan bahwa Qur'an di sana adalah haid. Nah, itu ya. Dengan analisis bahasa, analisis mendatangkan Quran dan hadis juga kan, analisisnya makna Qur'an di sana adalah haid. Tapi Hanafi
menganalisisnya dengan analisis kebahasaan, analisis Quran hadis, memanakannya tuhrun suci. Nah, jadi dengan kata salah satu guru itu bisa dimaknai kedua-dua boleh. Mau perempuan yang dicerai itu masa idahnya itu tiga kurun atau tiga kurun, yaitu 3 kali haid atau 3 suci. Nah, bagaimana kalau cara menghitungnya? Mana yang lebih panjang antara masa idah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i atau oleh Imam Hanafi? Saya ingat dulu ya. Jadi kalau Imam Syafi'i kan 3 kali sucian. Nah, itu kan kalau Imam Hanafi 3 kali haid. Nah, saya ingat langsung dulu oleh Al-Maqbulah ya, dari pakai Wahab Musin ya. Cara menghitungnya tuh pakai ini ya. Nah, jadi kan cara menghitung tuh kan menceraikan istri itu harus dalam keadaan suci. Kalau Imam Syafi'i ya 3 kali suci itu berarti ini kan sedang menyeraikan, ini belum dihitung. Nah, yang dihitungnya tuh ini kemudian yang lobak ini haid. Nah, kemudian sini suci, sini haid, ini suci, ini haid, ini suci. Tuh jadi 3 kali haid itu, 3 kali suci itu tuh 1, 2, 3. Nah, tapi kalau umpama Hanafi ya 3 kali haid. Nah, sekarang dicurikan tentang suci sini ya. Kemudian 3 kali haid, 1 haid ya. Suci, 2 haid. Kemudian 3 suci, kemudian 3 haid. Coba lebih panjang mana? Masanya, durasinya. Perhitungan Syafi'i atau perhitungan Hanafi? Nah, banyak Syafi'i. Kalau Syafi'i itu kan 3 kali suci itu kan tuh 1, 2, 3 sampai sini. Nah, jadi ceraikannya di sini kan ada haid, ada suci, kemudian haid, suci, suci. Tuh 3. Tapi kalau umpamanya Hanafi ceraikan sini haid ya 3 kali haid. 1, kemudian haid lagi kedua, haid ketiga. Jadi bisa terpaut 1 bulan. Nah, ini kan dengan cukup dengan Qur'an, maka hakim bisa ijtihad mana ada yang pas dalam konteksnya. Apakah 3 kali suci atau 3 kali haid. Itu saja ya. Ini kebetulan di luar ramai. Allah bina natadin adil rasa di hadayau misalati hamdalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.